Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bina Mandiri, hari ini spesial kita kembali bersama Bina Mandiri Talk, sebuah program yang nanti akan secara rutin kita lakukan. Kita akan ngobrol banyak dengan sahabat Bina Mandiri yang sudah berada di negara impian mereka. Dan hari ini spesial, saya katakan spesial sekali. Ini bisa saya katakan success story dari sahabat Bina Mandiri yang berangkat lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkin kalau saya tidak salah, tepatnya di tahun 2009. Sudah bersama saya, Mas Fatkur Rahman. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di sini selamat malam, Mas. Selamat malam waktu New Zealand. Mas Fatkur Rahman. Ya, sahabat Bina Mandiri, Mas Fatkur Rahman ini adalah salah satu orang yang sudah sukses dan hari ini sudah berada di New Zealand. Iya. Dan untuk Mas Fatkur Rahman, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Sini sudah mulai agak dingin, memasuki musim winter. Oh, udah mulai masuk winter ya? Iya. Baik. Kalau di New Zealand sendiri, nih Mas, sekarang udah suhunya berapa sih? Sedingin apa? Kalau untuk saat ini masih sekitaran 5 derajat. Tapi nanti mulai Juni itu mulai memasuki musim winter. Jadi kadang juga minus 2, minus 3. Wow. Kalau di Indonesia mungkin lebih tepatnya di Malang, di kampung halamannya Mas Rahman. Ya. Itu kita beberapa kali kita hujan sih di sini. Malang kalau udah hujannya lumayan ya lama. Iya, betul. Oke, Mas Rahman, saya ingin memulai obrolan kita hari ini karena kita udah lama ketemu, menyapa sahabat Bina Mandiri dari New Zealand langsung. Mas Rahman dulu berangkat ke New Zealand tahun berapa sih? Saya berangkat ke New Zealand bulan Juni tahun 2008. Ya itu kita berangkat melalui PT Bina Mandiri. Mas Fatur Rahman dulu kenal Bina Mandiri sampai akhirnya memutuskan berani berangkat ke New Zealand. Tahunnya dari mana? Dulu pertama kali tahu tentang Bina Mandiri, waktu itu Bina Mandiri itu kerjasama sama pihak koperasi di tempat saya, Koperasi Setia Kawan. Terus mereka kerjasama untuk mencari orang yang mau bekerja di New Zealand. Kebetulan di tempat saya daerah mayoritas penduduk di daerah saya itu peternak, jadi Bina Mandiri bekerja sama koperasi tempat saya, yaitu untuk merekrut orang-orang yang mau bekerja di New Zealand. Dan kenapa sih, kan gini, peternak identik dengan suasana desa yang Indonesia kita tahu sangat nyaman dengan iklim yang tidak, ya kita aja punya 2 musim dengan sangat nyaman. Lalu dengan kita tahu daerah Tumpang sejuk, enak. Apa yang membuat Mas Rahman sampai akhirnya memutuskan, oke, saya berangkat, saya percaya Bina Mandiri? Dulu waktu sekolah SMA sekolah SMA itu saya pernah melihat discovery film di TV soal peternakan New Zealand. Waktu itu memang jadi saya bermimpi suatu saat saya akan ke sana. Kebetulan waktu itu Bina Mandiri ada kesempatan mencari tenaga dari yang saya tahu dari tempat saya. Wah, saya pikir ini jadi yang bisa mewujudkan impian saya, Bina Mandiri ini. Itu alasan pertama. Terus kemudian saya juga ingin belajar sih, saya ingin bekerja dan belajar ilmu peternakan di New Zealand. Ya alhamdulillah Bina Mandiri bisa mengasih saya kesempatan, bisa membantu saya mewujudkan impian saya. Berarti bersama Bina Mandiri mewujudkan mimpi. Iya, betul. Bina Mandiri mewujudkan impian saya.
menarik ceritanya. Saya koreksi sedikit. Jadi sahabat Bina Mandiri, mohon maaf. Tadi kalau saya menyampaikan di tahun 2009, ternyata Mas Rohman 1 tahun lebih awal, di tahun 2008, tepatnya di bulan Juni. Dan hari ini sudah terhitung lebih dari 10 tahun. 14 tahun. Di New Zealand. Iya. 14 tahun. Dan saya dapat cerita yang menarik. Kabarnya hari ini Mas Rohman sudah menempati posisi sebagai farm manager. Iya, alhamdulillah, betul. Ya, itu dari, ya memang kita belajar dari dulu Bina Mandiri ngasih kita training yang awalnya kita nggak tahu apa-apa soal sistem peternakan di New Zealand. Kita mulai dari awal. We are start from zero, and now where we are, we are proud that we can be a manager, farm manager, yeah. And Bina Mandiri proud of you. Alhamdulillah. Ya, sahabat Bina Mandiri, ini salah satu bisa saya katakan Mas Rohman ini adalah salah seorang sahabat Bina Mandiri yang berhasil berkarir di negara New Zealand. Dan perlu diketahui sahabat Bina Mandiri bahwa Mas Rohman ini mengawali karirnya dari, orang Indonesia menyebutnya biasanya mengawali karir dari bawah, dari staff, lalu meningkat untuk supervisor, dan akhirnya sekarang berada di posisi yang diinginkan. Mungkin semoga next bisa meningkat kembali lebih dari seorang manajer, Mas. Doa kami bersama. Insya Allah ini tahun depan kita bisa ada kontrak milker, Mas. Jadi lebih setingkat lebih lah dari manajer. Jadi kita bisa mengorganisasi staff sendiri gitu-gitu, Mas. Oke, Mas. Sebelum saya ingin berbicara tentang keluarga, kehidupan di sana, boleh dong saya diceritakan apa sih yang dilakukan oleh, kita menyebutnya dari bawah ya, dari staff, dari seorang staff dari farm sendiri, apa yang mereka lakukan, lalu apa yang harus mereka tingkatkan agar bisa berkarir, memiliki karir yang baik seperti Mas Rohman. Monggo, Mas. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Waktu pertama kita kesini, kita nggak ada ilmu, ya ada ilmu sedikit, tapi nggak banyak. Terus yang penting kita ada rasa percaya diri kalau kita bisa. Terus kita mau belajar sambil bekerja. Itu yang penting. Karena di sini juga ada disediakan training sama kursus non formal sama formal. Jadi kita sekalian kerja, nanti waktu kita libur, kita training, kita kursus, kita cari kualifikasi yang sebanyak-banyaknya. Ya itu juga yang bisa membantu dalam proses saya mulai dari awal sampai sekarang bisa jadi manajer. Karena di sini semua juga butuh kualifikasi. Tapi ya itu yang penting kita confident kalau kita bisa, kita mau belajar. Itu yang penting, Mas. Sebagai seorang farm manager, apa yang hari ini menjadi tanggung jawabnya Mas Rohman? Job description Mas Rohman itu apa saja yang bilang? Jadi untuk farm manager, saya ada 3 staff di bawah saya, semuanya orang Kiwi. Jadi kita ada di awal season, kita ada target yang harus dicapai, ada target segala macam, target produksi, target income, animal, target, semuanya itu ada. Jadi itu yang kita running the farm, make sure everything is going right, no problem, no drama, target achieved. And that's the main thing. Ya itu yang utama, Mas. Target tercapai. Tapi itu dalam segala banyak aspek, mulai produksi, membuat sapi hamil, terus nanti kesehatannya gimana, finansial juga. Karena di sini seperti orang sini bilang, manajer farm itu bukan bisnis yang abal-abal, itu $1 million bisnis. Jadi kita nggak bisa main-main soal kalau manage farm itu. Jadi bagaimana kita mengatur finansial dalam segi bisnis, mengatur produksinya bisa tercapai,
mengatur staff biar mereka tetap happy kerja di farm gitu Mas. Oke, menarik di sana. Tadi Mas Roman mengatakan ada mulai proses inseminasi hingga proses produksi produk olahan. Apakah sampai di step itu untuk farm dari Mas Roman sendiri? Kalau untuk produk olahan ya kita kirim di company Milk Factory. Kita cuman fokus sama pemeliharaan sapi mulai dari lahir sampai bunting, sampai pemerahan, sampai masa laktasi, juga kesehatannya gitu. Jadi untuk pengolahannya kita tidak terlalu fokus pada pengolahan karena ada pihak sendiri yang mengolah. Jadi kita cuma fokus pada pemeliharaan mulai dari hamil lahir sampai nanti di akhir. Kalau sekarang kita berbicara jumlahnya berapa ekor sih yang menjadi tanggung jawab Mas Rohman ini? Saya beberapa tahun ini ganti-ganti ya. Saya pernah yang paling besar itu 1.400. Terus sekarang ini masih agak ringan, cuman yang saya sapi 800. Jadi agak ringan sedikit. 800 ringan? Ya, ringan. Oke Mas, oke. Sangat menarik sebenarnya terkait dengan proses di peternakan itu sendiri, pekerjaan yang menyenangkan ya? Iya, menyenangkan karena kita, ya kalau saya bukan orang yang seneng kerja duduk di kursi gitu Mas ya, saya seneng outdoor job. Maka terus kerja sama hewan hidup, makhluk hidup itu menyenangkan karena kita nggak monoton sama kerjaan satu aja, karena setiap hari itu beda. Setiap hari pasti ada beda, sesuatu yang beda, kita belajar sesuatu yang baru pasti ada itu. Itu yang membuat saya senang. Ya, maka itu bertahan selama 14 tahun di New Zealand. Dan sahabat Bina Mandiri, Mas Rohman ini, kabar baiknya Mas Rohman, dalam beberapa waktu ke depan kita berkunjung ke keluarga Mas Rohman yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, Mas Rohman di Malang sendiri juga punya ternak sapi. Maaf Mas, koreksi sedikit ya, Pasuruan. Itu udah masuk Pasuruan ya? Karena kan mepet tuh ya? Iya, perbatasan Malang Pasuruan itu. Tapi kabupaten ikut Pasuruan. Oke. Ya. Mungkin seperti itu sahabat Bina Mandiri. Nah, ini yang menarik. Mas Rohman hari ini sudah memiliki 2 orang anak dan semuanya lahir di New Zealand. Ya. Mas boleh diceritain Mas, gimana dulu sampai akhirnya mengajak istri, kasih sahabat Bina Mandiri mungkin yang ada di rumah hari ini pengen, saya banyak anak muda hari ini yang bermimpi untuk hidup di luar negeri, terutama di New Zealand dan di Australia. Tapi untuk teman-teman, ya beberapa waktu lalu saya bertemu dengan mahasiswa Fakultas Peternakan dan mereka mimpi kemana? Tinggal di New Zealand. Rata-rata mereka mengatakan seperti itu. Mas Roman boleh diceritakan Mas, gimana kehidupan di sana? Ya, dulu waktunya sih, ya waktu pertama kesini itu ya masih perjaka ya. Ya namanya masih muda, kita niatnya ngejar mimpi setinggi mungkin gitu. Walau mumpung masih muda, kerja yang jauh. Tapi alhamdulillah setelah kita dirasa kok makin kerasan. Yaitu terus waktu tahun 2012 saya izin cuti mau ke Indonesia, kita nikah. Terus waktu itu, setelah itu habis nikah itu saya nikah, terus 1 bulan setelah nikah saya kembali lagi ke sini untuk mengurusin visa buat istri saya. Terus jarak sekitar 5 bulan setelah itu saya kembali pulang ke Indonesia lagi jemput istri saya. Ya itu memang ya juga tantangan sih. Waktu itu istri saya juga masih belum biasa jauh dari orang tua. Tapi alhamdulillah dia kerasan. Terus akhirnya kita putuskan mau punya anak di sini. Karena di sini juga kita cobalah pelayanannya di New Zealand sini gimana sih soal kesehatan, soal anak. Akhirnya kita putuskan untuk
punya anak di sini, tapi alhamdulillah di sini kesehatannya sangat mendukung sekali, sangat baik sekali. Yaitu kita putuskan punya anak pertama dan dia happy, kita putuskan punya anak kedua, dia juga happy, alhamdulillah lah Mas. Alhamdulillah. Sekarang usia berapa anak? Mas? Yang pertama umur 8 tahun setengah, yang kedua umur 2 tahun setengah. Jadi yang pertama sudah sekolah di sini, sudah setingkat SD. Yang kecil ya? sudah mau masuk playground, play center gitu, setingkat PAUD, TK gitu. Oke, Mas, kalau sekolah di sana untuk anak-anak itu sendiri gimana sih? Di sini enak sih kalau nggak terlalu mengedepankan belajar terus. Di sini sistemnya itu bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu happy, itu Mas. Jadi nggak ada tertekan untuk harus mengerjakan soal gini, PR gini. Jadi anak itu sangat happy sekali. Nggak ada tekanan harus bawa buku gini, harus bawa gitu. Tapi mereka kebanyakannya bermain. Tapi mereka ada kurikulum, memang kurikulumnya beda sama kurikulum Indonesia. Ya, tapi mereka itu ya intinya itu bermain sambil belajar. Tapi untuk perkembangan belajar mereka juga lebih cepat gitu Mas, karena nggak merasa tertekan mungkin. Itu menurut saya. Wah, menarik. Oke. Ini sahabat Bina Mandiri, jadi memang ada perbedaan kurikulum ya antara negara kita dengan beberapa negara di luar sana seperti New Zealand. Nah, mereka lebih mengedepankan tentang efisiensi belajar. Targetnya jelas dan ya seperti yang disampaikan Mas Rohman. Mas Rohman, kalau untuk biaya sekolah di sana semahal apa sih? Kalau di sini gratis Mas. Gratis. Ya, sekolah gratis, ya. Itu sebentar teman-teman editor boleh dicatat ya di bawah saya. Biaya sekolah di New Zealand untuk anak gratis. Gitu. Mau dilanjut Mas, kalau untuk kehidupan di sana, kalau untuk biaya hidup, rumah, makanan dan lain-lain, seperti apa Mas? Iya kebetulan kalau kerja di farm sih rata-rata itu bukan di wilayah perkotaan ya. Jadi untuk sewa rumah itu lebih murah untuk sewa rumah. Tapi kalau untuk listrik ya rata-rata tergantung penggunaan sih. Tapi rata-rata ya bisa lah kita bisa manage untuk penggunaannya. Mungkin kalau waktu winter penggunaannya lebih banyak. Tapi untuk kalau biaya hidup, makan, ya itu tergantung pribadi diri sendiri ya kalau menurut saya. Tapi ya itu kita selama ini ya kita nggak irit-irit banget, nggak royal banget. Adalah untuk disimpan. Jadi kita bisa memanage, ini buat biaya hidup, ini buat tabungan kita nanti. Tapi ya tergantung dari individual masing-masing. Kalau untuk soal biaya hidup menurut saya. Berapa? Kalau kita harus menyebutkan angka, berapa sih biayanya? Kalau untuk kita berempat ya, saya istri anak 2. Untuk per 2 minggu rata-rata bisa dibilang untuk per bulan $1.000 lah Mas. Itu kalau mungkin dikurskan sekitaran 10 sampai 12 juta. Itu ya nggak terlalu royal, nggak terlalu ngirit, kita hidup yang tengah-tengahnya aja gitu. Siap. Nah, dengan biaya hidup yang kalau mungkin di Indonesia terhitungnya cukup lumayan karena upah minimum regional kita belum menyampai di angka itu ya Mas ya perbedaannya. Nah, tapi kalau saya harus bertanya biaya hidup itu berapa persen dari gajinya Mas Roman? Kalau untuk gaji per bulan ya 20 sampai 25%. 20%. Berarti kalikan $1.000, $4.000 bersih. Ya, belum bersih ya? Belum. Dan bisa saving $3.000. Wow. Bisa saving untuk $3.000 dalam 1 bulan ya Mas ya? Bisa. Nah, Oke. Sahabat Bina Mandiri. Seperti yang disampaikan Mas Rohman, New Zealand adalah salah satu negara dengan fasilitas yang sangat-sangat baik. Saya berani mengatakan.
terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan budaya yang ada di sana membuat kita akan menjadi lebih negara modern, negara maju. Kita akan mengikuti itu. Dan oke, Mas Roman, sudah 14 tahun sudah berkarir dari staff hingga hari ini menjadi farm manager. Apa rencana Mas Roman ke depan? Target apa yang Yaitu dan apa yang kita? Wah, untuk target jangka panjangnya ya saya ingin punya farm sendiri di New Zealand sini. Itu target long term. Tapi untuk short termnya ya saya ingin meniti karir sebagai kontrak milker. Nanti kalau sudah tercapai ada kontrak milkers, share milkers, nanti baru kita mungkin bisa memiliki farm sendiri. Yaitu target saya, Mas. Semoga targetnya tercapai. Dan amin. Saya ingin Mas Rohman memberikan satu kalimat motivasi untuk sahabat Bina Mandiri yang ingin berkarir di New Zealand, di luar negeri terutama di New Zealand, sebagai di sektor dairy farm, di sektor farmer. Apa pesan yang bisa diberikan oleh seorang farm manager? Yang utama ya rasa percaya diri, harus confident untuk kerja, yakin kalau bisa. Contohnya saya dulu mulai dari awal nggak bisa apa-apa, alhamdulillah sampai sekarang bisa managing farm. Yaitu confident, terus kita harus mengambil keuntungan karena kerja di New Zealand itu kita nggak hanya kerja digaji, tapi kita belajar, kita cari ilmu, kita yang cari ilmu sistem peternakan di New Zealand yang mungkin di masa depan bisa kita terapkan di Indonesia. Jadi itu aja, belajar dan confident itu, Mas. Jangan takut, jangan minder merasa kerja di negeri orang kita dibawa terus, jangan. Yakin kalau bisa, ya masih ada contohnya di sini. Ya, alhamdulillah saya juga, terus teman-teman di sini ada yang mulai dari awal tidak tahu apa-apa, sekarang jadi farm manager, jadi kontrak milker, itu banyak contohnya. Jadi itu confident sama kerja keras. Siap. Terima kasih banyak waktunya Mas Rohman. Sama-sama, Mas. Bina Mandiri bangga ada seorang Fatur Rohman yang dulu berangkat di tahun 2008, hari ini sudah menjadi seorang farm manager di New Zealand. Saya juga berterima kasih kepada pihak Mandiri karena telah mewujudkan impian saya. Siap. Mas, kita punya jaring. Kita punya satu yel-yel yang kita lakukan dimanapun. Kalau dulu Mas Roman berangkat belum ada ya. Sekarang saya minta Mas Roman untuk bareng-bareng bersama saya. Seperti ini, Mas. Jadi jaringnya tuh ketika saya mengatakan Bina Mandiri, kita kepalkan tangan kanan, semangat, kompak, bekerja penuh hati. Cocok nggak, Mas? Bagus nggak? Bisa. Bagus nggak? Boleh. Bagus. Ya, boleh. Boleh dicoba, Mas Roman. Bina Mandiri. Semangat, kompak, bekerja sepenuh hati. Baik, Mas Rohman, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Semoga Sama-sama. apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan terwujud dan tercapai. Amin. Sama-sama, makasih juga, Mas. Terima kasih juga. Sahabat Bina Mandiri, demikianlah obrolan singkat saya dengan seorang farm manager yang berasal dari Pasuruan, Kabupaten, tepatnya di Jawa Timur, Indonesia, yang hari ini sudah menjadi seorang farm manager di New Zealand. Dan dia bermimpi untuk memiliki farm sendiri di New Zealand. Ya, saya sangat setuju bahwa apa yang diimpikan oleh Mas Rohman ini bukan hal yang tidak mungkin. Karena beliau memulai karirnya dari bawah dan hari ini dia bisa menjadi seorang farm manager. Kalau menjadi berkarir dalam perusahaan itu bisa, kenapa enggak untuk memiliki perusahaan sendiri yang ada di New Zealand. Oke, nantikan sahabat Bina Mandiri
podcast saya, obrolan saya, perbincangan saya dalam Bina Mandiri Talk ke depan, tentu dengan sahabat Bina Mandiri di negara yang lainnya. Terima kasih banyak. Salam Bina Mandiri.